بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومسلمين dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Jadi berpuasa adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam dan terhadap umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berpuasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah. Jadi Ramadan adalah pembelajaran. Puasa pada bulan Ramadan adalah pembelajaran. Belajar bagaimana kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar bagaimana meningkatkan iman. Belajar bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang baik. Belajar bagaimana bermuamalah dengan Allah. Dan alangkah banyaknya orang tidak pandai bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Belajar bertakwa, dan alangkah banyaknya orang yang tidak tahu bagaimana cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berletih, berpeluh di dalam beribadah, akan tetapi tidak dia lalui jalan takwa. Dia tidak telusuri jalan takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah. Di dalam ayat di bawahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Jadi puasa adalah kemudahan bagi seorang hamba, bukan pemberatan. Karena kemudahan yang diperoleh seorang hamba di dalam berpuasa hal yang sangat banyak dari nilai-nilai takwa yang bisa dia ambil di bulan Ramadan. Alangkah meruginya seorang muslim datang bulan Ramadan, dia tidak bisa mengambil nilai-nilai takwa tersebut. Alangkah malangnya nasib seorang muslim, dia melewati bulan Ramadan akan tapi dia tidak bisa belajar bagaimana beribadah, bagaimana bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan. Nah, kajian kita kali ini adalah belajar bertakwa pada bulan Ramadan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bulan Ramadan? Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Laqad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan pengampunan. Berkah gimana? Dilipat gandakannya amal. Dilipat gandakannya amal. Begitu Rasulullah SAW
Dan begitu juga para sahabat dan para tabi'in. Ketika telah berbunyi takbir pada malam Id, salah seorang tabi'in mengambil tangan saudaranya, kemudian dia ucapkan selamat, dia ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dia menangis. Ketika ditanya, kenapa wahai fulan engkau menangis di hari yang seharusnya seorang muslim harus berbahagia? Apa katanya? Sungguhnya saya menangis dengan hilangnya hari-hari Ramadan. Dengan hilangnya hari-hari Ramadan. Berapa banyak seorang muslim tidak mau lagi hidup di dunia ini kalaulah bukan karena datangnya bulan Ramadan. Apa kata doa seorang muslim? Ya Allah, sampaikan kami, jika seandainya engkau mentakdirkan kami umur panjang, maka sampaikan kami bulan Ramadan. Balighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa itu? Karena Ramadan adalah bulan bazar. Ramadan adalah pasar Allah Azza wa Jalla untuk masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, Futihat abwabul jannah. Bulan Ramadan dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa suffidat syayatin, dan terbelenggu syaitan. Di luar Ramadan, seorang muslim sangat berat baginya untuk melakukan ibadah. Kan tapi di dalam Ramadan alangkah mudahnya. Bukan hanya mudah di dalam melaksanakannya, akan tapi berlipat gandaan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah melipat gandakan. Bukan hanya mudah, akan tapi dilipat gandakan. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Dialah malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran Karim. Nah, di dalam menghadapi bulan Ramadan ini ada beberapa poin yang harus kita terangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan inayahnya kepada kita, mengarahkan ubun-ubun kita kepada taat, beribadah kepadanya. Dan berapa kali kita berjanji kepada jiwa, kepada diri untuk kembali kepada Allah, akan tapi ubun-ubun kita tidak dipegang oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terhilang. Dia akan melepas. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Dalam doa lain, la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Rabb, jangan engkau berikan diriku terhadap diriku sekalipun sekejap. Satu kejap. La takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah ya Allah engkau berikan diri kami, jiwa kami, tentang penanggung jawabnya kepada diri kami. Alangkah lemahnya jiwa. Jadi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla memberi taufik agar ubun-ubun kita diarahkannya kepada kebaikan. Diarahkannya. Banyak orang yang ingin berusaha kebaikan akan tapi mereka tidak tepat jalannya. Banyak orang yang telah beramal akan tapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kenapa? Karena ubun-ubunnya tidak Allah arahkan kepada kebaikan. Allah tidak menginginkannya hidayah. Allah tidak menginginkannya taufik, maka dia tidak mendapatkan taufik. Yang pertama, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghargai masa. Pelajaran yang pertama kita dapat adalah menghargai masa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. Jadi Ramadan dia adalah hari-hari yang berbilang. Hari yang hanya 30 hari, 4 minggu, 4 Jumat. Orang-orang salaf dahulu ketika masuk bulan Ramadan dan waktu itu mereka tahu bahwa waktu itu sangat terbatas, maka mereka benar-benar melakukan ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan 1 bulan ibadah akan tertutupi 11 bulan dosa. Mudah-mudahan dengan 1 bulan ketaatan akan tertutupi 11 bulan kebangkangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan 1 bulan ketaatan dan kesalehan akan tertutupi
dari 11 bulan kita membangkang dan berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang yang harus kita gunakan. Jika seandainya seorang muslim dilarang melalaikan waktu pada setiap saat, maka melalaikan waktu pada bulan Ramadan adalah perbuatan bodoh. Jika seandainya seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dalam ketaatan, maka menggunakan waktu pada bulan Ramadan di luar ketaatan adalah tindakan yang dungu. Dungu, bodoh. Orang yang lemah, orang yang pemalas. 2 penyakit dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kematian. Beramal untuk kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menganugerahkan kita untuk mendekatkan kematian kepada kita. Dan alangkah jauhnya kematian itu di mata kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan inayahnya memperdekatkan akhirat di dalam kalbu kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Wal ajiz, dan orang yang lemah man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pengharapan. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya. Dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah SWT. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan. Akan tapi ketika mata sudah mulai mengantuk, badan sudah mulai letih, mulai membaca Al-Quran. Baru membaca Al-Quran. Satu ayat, ketika ayat dibaca oleh seorang muslim tersebut, tidur mengantuk, tinggal mengantuk. Dia hanya berikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla hanya sempalah. Bagaimana dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Jannah arduhas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Allah Azza wa Jalla dan surga. Jadi masa ini yang harus benar-benar digunakan. Barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama bahwa manusia itu terbagi berapa macam dalam umurnya. Usia baligh, dari kecil sampai baligh. Usia baligh ini dia tidak untuknya dan tidak pula atasnya. Dia tidak berdosa dan tidak berpahala. 15 tahun berhura-hura, 15 tahun bermain-main, 15 tahun menjadi kanak-kanak yang tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. 15 tahun. Setelah itu inti masa 15 sampai 40 tahun. Pemuda yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban nantinya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'.
Belum lagi mencercah kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla 4 hal. Di antaranya an syababihi fima afna, masa mudamu kemana engkau habiskan? Allah akan hisab itu. Allah akan tanya kemana akan dihabiskan oleh seorang muslim masa mudanya. Umur 40 sampai 60 adalah berada di atas puncak gunung, kemudian dia akan menurun kembali. Aktivitas sudah mulai mengendor. Dia seharusnya puncak-puncak kematangan yang akan mengarah dia kepada akhirat. Orang yang 40 tamat. Sedangkan 60 tidak lagi. Disebutkan di dalam hadis, orang yang kalau seandainya sudah berumur 60 kan tapi tidak mengarahkan dirinya kepada kebaikan, maka ucapkan kata selamat pada dirinya. Demi Allah, orang yang sudah 60 tahun hidup, semua kehidupannya telah dia berikan kepada hawa nafsu, syaitan dan dunianya. 60 tahun belum juga sadar kembali, dengan harap dia bisa beribadah baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sudah termasuk orang yang memang dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Layang-layangnya sudah diputuskan. Tidak lagi diharapkan baginya ketaatan. Mendengar azan tidak lagi tersentuh hatinya, sudah menjadi batu. Saya melihat banyak orang-orang tua yang berumur 60 tahun lebih. Ketika azan dia tidak akan bergerak. Padahal waktunya bukanlah penuh, sibuk. Dia adalah orang yang sudah dipensiunkan. Dia sudah pensiun. Dia juga tidak banyak bekerjaan lagi. Tapi ketika azan mendengar dia tidak tergerakkan, ketahuilah hatinya memang sudah 60 tahun dibaluri dengan dunia, sehingga bagaimana dia akan kembali. Maka disebutkan oleh para ulama 60 tahun masa adalah masa yang benar-benar luar biasa. Jangan pula berlomba-lomba dengan anak muda untuk mencapai dunia. Sudah habis masanya. Masa akhirat yang harus digali lagi. Jangan pula memacu penduduk dunia dengan dunianya. Sudah, tinggalkan. Engkau sudah bau tanah. Berkiblatlah kepada sesungguhnya uban yang berada di kepala. Lihatlah orang-orang yang sudah berumur, bagaimana sulitnya mereka memaksa diri mereka untuk melakukan ketaatan. Kalaulah bukan masa muda dibiasakan untuk melakukan ketaatan, maka pada masa tua sangat sulit, sangat berat. Disebutkan bahwa suatu hari datang malaikat maut kepada Daud alaihissalam, menziarahinya. Ketika telah lama berbicara dengan Daud, maka Daud berkata kepada malaikat, wahai malaikat maut, saya ingin kepada engkau sebuah kebutuhan. Saya ingin berbicara dengan engkau. Apa itu wahai Daud? Sebutlah. Kalau seandainya telah sampai ajalku, maka kabarkanlah, beritakanlah kepadaku. Baiklah, saya akan beritakan dan saya akan kirimkan utusan kepada engkau. Ketika sampai ajal Daud, datanglah malaikat maut. Apa kata Daud alaihissalam? Wahai malaikat maut, bukankah engkau telah berjanji ketika akan dekat datang ajalku, engkau akan mengirimkan 1 atau 2 utusan? Apa kata malaikat maut? Itu telah saya lakukan wahai Daud. Telah saya lakukan. Bukankah tegap badanmu sekarang telah menjadi bungkuk? Bukankah hitam rambutmu sekarang telah menjadi putih? Bukankah kencang kulitmu sekarang telah keriput? Itulah utusanku wahai Daud kepada semua manusia, mengabarkan bahwa kematian telah dekat kepada mereka. Itulah. Maka dicabutlah nyawa Daud alaihissalam. Seorang muslim haruslah pandai dan pintar
bagaimana bercocok tanam di musim-musim umur. Musim-musim umur itu sangat berlaku di kalangan salafus salih. Taubah bin Summah rahimahullahu ta'ala, ketika satu hari beliau duduk sendirian, beliau memuhasabah dirinya. Dan alangkah baiknya seorang muslim bermuhasabah terhadap dirinya, menghitung dirinya. Dihitung-hitungnya umurnya, kiranya umurnya telah berumur 60 tahun. 60 tahun. Dikalikannya hari-hari dalam setahun, maka jumlahnya semua menjadi 21.500 hari. 21.500 hari. Kemudian dia katakan, kalau seandainya saya melakukan dalam satu hari satu dosa, berarti dosaku 21.500 dosa. Apa katanya? Ya wailah wa taubah. Alangkah merananya taubah, alangkah sengsaranya taubah bertemu dengan Sang Khaliq Azza wa Jalla dengan 21.500 dosa. Itu jika seandainya dia taubah melakukan satu dosa dalam satu hari. Bagaimana jika seandainya dalam satu hari melakukan 10.000 dosa, kemudian dia pingsan, kemudian dia tidak siuman kembali. Itu Taubah bin Summah. Taubah bin Summah rahimahullah ta'ala. Jadi muhasabah tentang masalah waktu adalah yang penting. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika memasuki bulan Ramadan adalah memahami bahwa dunia adalah perdagangan, bahwa dunia adalah perdagangan akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bersiap-siaplah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membukakan pintu bazar, pasarnya kepada kalian. Dia ingin memperdagangkan surganya, yang nantinya kalian akan membelinya dengan diri dan jiwa kalian. Datanglah ke bazar tersebut selagi zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia masih membuka pasarnya. Jangan terlambat, jangan salah datang. Selagi dia masih buka, maka datanglah, juallah diri itu. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa dan harta seorang mukmin bagi mereka surga. Yuqatiluna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, sampai berjuangnya mati-matian, dia membunuh ataupun dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran, janji Allah di dalam Al-Quran dan Taurat dan Injil. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, siapa lagi yang lebih menepati janjinya dari Allah Azza wa Jalla. Fastabshiru, berbahagialah dengan perjual beli kalian tersebut. Bibai'ikumul ladzi bay'atum bih, dzalika huwal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan masa-masa bazar adalah masa-masa dunia yang kita lewati. Itulah masa bazar tersebut. Ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, maka tidak dibina taubat dan amal lagi. Apalagi ketika sudah sampai di alam barzakh, maka tidak ada amal. Semuanya hanya jaza, balasan. Hatta idza ja'ahul maut qala, sampai datang kepadanya kematian, baru dia mengatakan, ya Allah, aku kembali. Rabbirji'ni, ya Allah, kembalikan aku untuk beramal saleh. Tidak ada lagi. Umur yang Allah telah berikan engkau, kemana engkau hilangkan? Waktu, kesehatan, kelapangan, kemana engkau buangkan? Fa idza faraghta fansab, kalau seandainya engkau lapang, tidak ada pekerjaan, maka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Alangkah banyaknya waktu yang kita buat sia-siakan. Kita sering kali menjual waktu dengan semurah-murahnya. Kan kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza faraghta fansab, kalau seandainya Anda lagi pensiun, kalau seandainya Anda lagi cuti, fansab, beribadahlah. Fansab,
Beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau anda lagi ada Sabtu Ahad, fasam, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi masa dunia adalah perdagangan. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perdagangan yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Hai orang-orang yang beriman, apakah mau aku tunjukkan kalian perdagangan, tijarah. Jadi di dunia adalah perdagangan, tijarah. Tunjikum min adabin alim, yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Jadi dia perdagangan. Nah, di dalam perdagangan ya ikhwan, maka mari kita belajar bagaimana cara berdagang yang baik. Cara berdagang yang baik adalah menjaga modal. Kalau seandainya kita hendak ingin berdagang, berhati-hatilah dengan modal. Modal adalah inti perdagangan. Kalau seandainya hilang modal, maka hilang juga perdagangan, tidak berdagang orang. Kalau seandainya Anda ingin meletakkan sebuah modal Anda atau modal Anda kepada sebuah usaha, lihat modal tersebut. Apakah akan berkurang atau bertambah? Kalau kan berkurang modal Anda untuk dalam sebuah bisnis dan usaha, lebih baik jangan berdagang. Cukupkan dengan modal tersebut, makan. Kan tapi kalau kan berdagang kan tapi akan mengurangi modal, maka jangan. Begitu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iman yang ada sekarang ini pada setiap muslim adalah modal. Apa yang sekarang Anda dapatkan dari keimanan, saya maksud bukan Islam, akan tapi iman. Sejauh mana kecintaan Anda kepada Allah dan Rasulnya, sejauh mana semangat Anda terhadap Islam, sejauh mana keinginan Anda untuk menanam kehidupan akhirat, itu adalah iman. Iman itu kalaulah akan mengurangi modal yang Anda miliki untuk berteman kepada orang lain, untuk beribadah pada lain, maka janganlah beribadah. Di antara perdagangan akhirat yang seperti ini adalah perdagangan amal bid'ah. Bid'ah dapat mengurangi iman. Bukan hanya menghilangkan pahala amal itu sendiri, akan tapi dapat menghilangkan iman dan menguranginya. Kalau kan kita akan buat bid'ah pula, bagus jangan beramal. Dan sebelumnya syirik. Syirik jauhi syirik. Bid'ah adalah perdagangan yang akan merugikan. Orang yang bodoh saja yang akan mengantarkan dirinya kepada bid'ah. Orang yang tidak pandai berdagang saja yang akan berbuat bid'ah. Sama dengan perdagangan akhirat, orang yang berlaku bid'ah, mereka adalah orang yang berdagang yang merugi. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang pintar adalah muslim yang berdagang yang tidak pernah merugi. Muslim, perdagangan yang tidak pernah merugi, dialah perdagangan seorang mukmin dan muslim kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu dan iman. Tijaratun lan tabur, dalam surah An-Nur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Akan tapi jika seandainya tidak punya ilmu dan iman, maka dia akan merugi selalu. Jadi berdaganglah jangan dengan bid'ah. Bahaya bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah yang waktu itu dalam keadaan tunduk, malu, takut kepada Allah Azza wa Jalla, amilah, beramal. Mereka bukan tidak beramal, nasibah, berletih, berpeluh-peluh beramal ya ikhwan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah jamin bagi mereka tasla naran hamiyah, api yang membakar, neraka yang membakar mereka. Mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihadapkan, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Semua makhluk berbaris di belakangnya melihat. Ketika dia duduk, dia berdiri di hadapan Allah dengan wajah yang tunduk, didatangkan semua amalnya. Ketika itu dia bahagia luar biasa, sumringah, tersenyum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kemudian kami datangkan kepada mereka amal yang mereka telah perbuat, kemudian faja'alnahu haba'an mansura.
Kami jadikan amal tersebut bagaikan kapas yang diterbangkan. Manthura. Tidak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia terpelongo. Sebagaimana orang-orang yang lain di belakangnya terkejut. Si fulan yang Masya Allah az-zahid, abid, yang tidak pernah meninggalkan masjid dan musallanya, yang tidak pernah meninggalkan zikir dan ibadahnya, kemana dia? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jalna aba mansura. Bid'ah yang dia lakukan, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah yang dia lakukan. Jadi seorang muslim di dalam berdagang jaga modal, ya ikhwan. Begitu juga dia di dalam bergaul. Kalaukan pula bergaul dengan si fulan yang fasik, yang fajir, akan mengurangi keimanan, akan mengurangi semangatnya datang ke pengajian ini, semangatnya dalam membaca Al-Quran, semangatnya untuk datang ke majelis ta'lim, semangatnya datang untuk sholat berjamaah, maka campakkan persahabatan tersebut. Semuanya campakkan persahabatan itu. Kalaukan persahabatan akan menyeret kita kepada syaitan, kepada kebatilan, campakkan persahabatan itu. Pertahankan iman yang ada. Ini yang pertama. Di dalam perdagangan juga, seorang muslim atau seorang pedagang tentu dia akan melihat bagaimana menggunakan modal yang sedikit mendatangkan untung yang sangat banyak. Modal yang sedikit, untung yang sangat banyak. Ada yang bisa membelikan satu sawit dengan 25 rupiah? Tidak, 25 rupiah. Nah. Ada yang bisa berikan saya mercy dengan 100 rupiah? Mercy? Tidak ada. Akan tapi perdagangan akhirat ada, ya ikhwan. Perdagangan akhirat yang telah kita sia-siakan ada. Kita rela untuk menjemput banyak amal di dunia. Kita rela berkeliling hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kan tapi akhirat kapan kita berpikir seperti itu? Apa? Rasulullah SAW mengatakan as-sadiqul masduq, orang yang jujur tidak berdusta. As-sadiq al-masduq, orang yang jujur dan tidak boleh didustakan. Dia mengatakan kata-kata subhanallah adalah ghursun fil jannah. Subhanallah, kata-kata subhanallah adalah tanaman korma di surga. Tanaman korma di surga. Dan kata-kata subhanallah lebih murah daripada 25 rupiah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, satu ayat yang dibaca oleh seorang muslim lebih berharga daripada onta gemuk. Onta gemuk seharga dengan mercy. Pernahkah kita ketika orang berpacu dengan kita dengan dunia dan kita kalah, kita kalahkan dia dalam masalah akhirat? Apa kata seorang ulama? Kalau seandainya Anda melihat orang bersaing dengan Anda dengan dunia dan Anda kalah, kalahkan dia tentang masalah akhirat. Kita ini semuanya Masya Allah, si fulan sudah sampai begini, si fulan kapan kita berpacu-pacu tentang akhirat? Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kapan kita iri dengan seorang muslim yang telah bertambah hafalannya? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang banyak ibadahnya? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang mempunyai kesempatan untuk belajar din, agama, untuk mempertajam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak pernah itu ada iri. Kenapa? Karena akhirat memang tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Akhirat sangat jauh, padahal dia dekat. Hari ini belum tahu siapa yang akan kembali. Apakah dia kembali dengan keluarganya, dengan senyuman, atau dia kembali dalam keadaan dipangku oleh orang? Tidak tahu. Dia sangat dekat. Begitu dekatnya akhirat, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Akan tapi seorang muslim hendaklah akhirat berada di pelupuk matanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perdagangan hendaklah seorang muslim mencari modal yang ringan untuk mendapatkan keutamaan yang banyak. Membaca Al-Quran,
bertasbih, ya kawan. Menuntut ilmu. Apa yang menghalangi seorang untuk membaca Al-Quran ketika dia sedang bekerja? Apa yang menghalangi seorang muslim ketika dia menyetir mobil, dia mendengarkan Al-Quran? Apa yang menghalanginya? Tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan pahala yang banyak. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar ketika beliau dikabarkan bahwa salat janazah pahalanya 1 qirat. Ditanya oleh Abdullah bin Umar, 1 qirat itu sebesar apa ya Rasulullah? Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? 1 qirat sebesar gunung Uhud. Apa kata Abdullah bin Umar? Laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh benar kita telah melalaikan qirat-qirat yang sangat banyak. Kawan-kawan di Madinah ketika i'tikaf di Makkah, ketika enak bergurau, enak bermain, enak berbicara, salah seorang mereka mengatakan, duduk, ayo berdiri. Salat 2 rakaat. 2 rakaat sama dengan 100.000 pahala di luar masjid, di Masjidil Haram. Kesempatan bagi kita 4 tahun. 4 tahun 200.000. Kalau seandainya Anda melakukan salat dengan khusyuk, dengan tangis, dengan air mata, rasanya dekat akhirat, dekat Allah SWT. Di tempat itu, maka akan Anda berleha-leha berapa puluh tahun untuk melakukan satu salat. Bagaimana pula kalau seandainya Anda bisa melakukan salat fardu, Anda bisa melakukan salat dan ibadah pada Allah Azza wa Jalla pada pusat Allah. 200.000 ya ikhwan. Saya kali-kalikan salat dengan khusyuk di Masjidil Haram dengan di Masjid Akramun Nas. Sama halnya saya berletih-letih 100.000 kali salat di sini. Allah berikan di sana. Kita sia-siakan, subhanallah. Akan tapi itu tidak menghalangi seorang muslim. Seorang muslim tidak menghalangi baginya tempat dan keadaan. Yang menghalanginya adalah himmah dan kemauan. Yang menghalanginya adalah himmah. Ya ikhwan, ketika kita meninggalkan kota yang syarat dengan pahala tersebut, terus terang kita sedih. Dan kita satu sisi sedih dan takut. Karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Madinah menghilangkan orang-orang buruknya sebagaimana kikir menghilangkan kotoran besi. Kita takut kira kalau seandainya yang kita, ya Allah, saya ini adalah orang yang terusir karena saya tidak orang yang baik. Satu sisi. Atau kadang-kadang, ya Allah, kapan lagi saya bisa beribadah seperti ini? Akan tapi ketahui bahwa di negeri kita juga banyak ibadahnya. Berdakwah di jalan Allah di negeri ini jauh lebih baik daripada dakwah di sana. Alangkah banyaknya orang yang perlu kita beri hidayah. Alangkah mudah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah seorang ikhwan. Sama-sama tamat dengan saya. Kemudian dia mengatakan bahwa syekhnya, ya syekh juga, syekh kita juga, dia Masya Allah, dakwahnya Masya Allah. Berapa kali dalam seminggu? Sekali dalam seminggu. Masya Allah. Saya katakan, ustaz kecil di daerah kami, itu dakwahnya 5 kali dalam seminggu. Subhanallah. Apa katanya? Saya sekarang ya akhi S3. Tidak satu pun dalam hari saya berdakwah kepada Allah SWT. Tidak ada lagi yang saya dakwahi orang. Akan tapi ketika dia di sini, subhanallah, berapa banyak Anda tinggal duduk orang akan hadir. Kenapa tidak mau berdakwah kepada Allah SWT? Berdakwah tidak harus duduk seperti ini. Berdakwah kapan saja. Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, li'ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Li'ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Satu orang yang engkau beri dapat hidayah, engkau bawa ke masjid ini. Satu orang yang engkau beri hidayah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Lebih baik daripada unta merah. Khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan itu tidak sangat luar biasa di daerah ini. Berapa banyak orang-orang yang berangan, kawan-kawan yang sekarang masih berjihad, berbelajar belasan tahun, mereka iri dengan keadaan kita. Mereka belajar, akan tapi belum bisa beramal. Kita berdakwah. Itu di antara hal-hal yang menyejukkan hati. Kalaulah di tempat ini berdakwah juga tidak bisa, dan juga tidak bisa beramal, dan juga tidak bisa beribadah, maka celakalah tempat ini. Kita harus cari tempat lainnya sehingga kita bisa menyelamatkan akhirat kita. Kita harus mencari tempat lain supaya bisa menyelamatkan kehidupan kita. Akan tapi di sini adalah perjuangan jihad di jalan Allah ya ikhwan. Jihad, kita berikhtisab,
kita berharap mendapatkan ganjaran dari kesusahan yang ada di daerah dan negeri kita ini. Banyak hal yang harus kita gali di sini. Dan bulan Ramadan adalah tempatnya. Bulan Ramadan nanti akan saya kabarkan apa yang harus kita bisa lakukan bagi seorang muslim pada bulan Ramadan. Belajar dari sana untuk nanti kita semai pada bulan-bulan yang lainnya. Anda bisa melakukan hal itu semua. Tidak mutlak antara seorang dai dan semacamnya. Di antara berdagang yang paling hebat adalah Anda duduk, minum, bertelekan bersama istri dan anak-anak di atas kursi goyang, sedangkan duit Anda diputarkan oleh orang dengan putaran yang samanya. Sedangkan Anda telah meletakkan mesin pencetak uang di mana-mana. Anda duduk. Tidak maukah antum semua seperti itu dalam masalah akhirat? Itu ada dalam masalah akhirat. Ada itu di akhirat ya ikhwan. Bukan tidak ada. Anda bercumbu dengan istri akan tapi pahala Anda mengalir dari yang lainnya, apakah tidak mau? Seperti itu. Tidak maukah seorang muslim dia mendapatkan nikmat akan tapi pahala juga mengalir seperti air di sungai. Yang tinggal hanya kemauan. Itu ada di dalam kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat." Jika seandainya mati anak Adam terputus lamanya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, aw walin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Dia sedang di alam kubur, akan tapi pahalanya masih berputar. Mesin-mesin pencetak uangnya masih berjalan, sedangkan dia itu pun dia bisa di dunia, dia masih di dunia, akan tapi mesin pencetak uangnya ada di dunia. Dan itu 3 hal. Makanya Rasulullah SAW 2 orang yang seharusnya diirikan. 2 orang yang seharusnya diirikan. Itnani maghmubani indan nas. 2 hal yang seharusnya diirikan oleh manusia. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian diinfakkan harta pada siang harinya dan malam harinya. Dia tebarkan harta supaya harta tersebut menjadi mesin pencetak amal, ibadah pada dia. Dia berleha-leha, kan tapi amalnya sedang orang mencetak amal untuk. Infaklah yang dia berikan ke masjid, wakaflah yang dia berikan ke masjid, kan tapi dia coba dia. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia berikan kepada orang. Kemudian dilaksanakan, dia akan mendapatkan pahala yang serupa tanpa dikurangi 1 rupiah pun. Rasulullah SAW mengatakan, "Man dalla 'alal khairi kafa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka seperti pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Menunjukkan kebaikan adalah sebuah tindakan yang bisa dilakukan oleh semua muslim. Menunjukkan kebaikan kepada seorang muslim, mengarahkannya kepada kebaikan Islam, dia sama mendapatkan pahala sama. Man dalla 'alal khair. Apalagi jika seandainya dia masuk ke dalam amal yang sekarang lagi tren bisnisnya adalah bisnis piramid, apa yang istilah sekarang ini, multi level marketing, MLM. Saya mengajarkan 100 orang. 100 orang mengajarkan di bawahnya 100 akan berjumlah 1 juta. 1 juta mengajarkannya menjadi pahala terus mengalir kepada yang pertama. Subhanallah. Pahala yang sangat luar biasa. Yang mengesetnya, sentuhan tangannya, maka setiap detik-detik yang dilalui anak tersebut dalam kebaikan orang tuanya akan mendapatkannya. Walad salih. Maka begitu mulianya seorang muslim di dalam membina rumah tangganya, karena dia tahu bahwa anak-anaknya adalah aset akhirat baginya. Aset akhirat untuknya. Maka dia berupaya mati-matian untuk mendidiknya menjadi anak yang saleh. Bukan apa-apa, bukan hanya untuk mendapatkan dia menjadi anak yang saleh, penyejuk pandangannya dan penyejuk hatinya, bukan itu yang dia inginkan. Mudah-mudahan bisa mengalir semua pahala anak tersebut kepada dia. Mengalir pahala tersebut kepada dia. Jadi di dalam perdagangan akhirat harus kita lihat hal-hal yang seperti itu. Apa yang bisa kita amalkan dari 3 hal ini, maka jadilah. Semuanya amal ya ikhwan.
Semuanya amal. Ilmu kalau tidak ditujukan dengan akhirat maka dia tidak akan berguna. Harta kalau seandainya tidak dilengketkan dengan akhirat maka dia akan sia-sia. Tidak akan ada gunanya namanya harta yang kita cari kalau seandainya tidak diikat dengan akhirat. Sebutkan kepada saya Abdurrahman bin Auf dan kekayaannya, Utsman bin Affan dan kekayaannya, Abu Bakar dan kekayaannya. Kemana mereka infakkan? Di jalan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi sebutkan apakah mereka dikenal oleh manusia sebelum dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang makhluk yang berada di sekitarnya sebelum dikenal Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka dikenal karena kekayaannya? Tidak. Mereka tidak dikenal karena kekayaannya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awwam dan yang lainnya dikenal karena kedermawanannya di jalan Allah Azza wa Jalla. Kedermawanannya di jalan Allah. Dia lengketkan harta tersebut kepada akhirat sehingga dia menjadi amal. Dia angkat namanya, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat namamu. Itu di dunia sebelum diangkat namanya di akhirat. Ya Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita pahami tentang masalah menyangkut dengan datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan dengan ibadah. Pertama tadi kita katakan tentang masalah masa, yang kedua tentang masalah perdagangan, yang ketiga adalah masalah ibadah di bulan Ramadan. Ibadah di dalam bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menilai ibadah yang ada di dalam hati bukan dengan yang zahir. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla, menghadap Allah. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga naim dan yang satu lagi di neraka jahim. Yang satu lagi di neraka jahim. Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Ramadan adalah kesempatan untuk meningkatkan mutu di dalam beribadah kita kepada Allah. Kalau seandainya semua orang setiap bertambah waktu dia naik pangkat, setiap pegawai ketika dia bertambah waktu dia naik jabatan dan semacamnya, setiap mahasiswa bertambah masa dan belajar dia menaik tingkat, maka kita seharusnya juga menaikkan tingkat dalam berita ibadah kita kepada Allah SWT. Ini harus. Kalau seorang muslim tidak mempunyai cara untuk meningkatkan, maka celakalah dia. Alangkah sengsara, berletih, masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir, letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan kiranya dia berdagang berleha-leha, kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpeluh, dia berpeluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya peluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak, gerakan yang sama tidak akan membuatkan pahala yang sama. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya gerakan boleh sama, pukulan pengajian boleh sama ya ikhwan. Pukulan pengajian boleh sama. Bahkan bukan bisa saja berlebih, akan tapi hasil yang hadir di sini bisa saja setiap minggu ada, dan alhamdulillah semuanya hadir. Akan tapi yang memahami belum tentu juga. Begitu juga dalam beribadah. Ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh. Akan tapi yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu?
dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu. Nah, jadi di dalam beribadah ada yang harus diapakan adalah motivasi yang ada di dalam ibadah. Mutu ibadah harus kita tingkatkan. Di dalam realitanya, mutu ibadah yang harus kita tingkatkan. Banyak hal. Banyak yang harus kita robah. Akan tapi cobalah kita ambil dahulu dengan mutu berdoa kepada Allah SWT. Saya tahu bahwa setiap yang hadir semuanya berdoa kepada Allah. Akan tapi pernahkah kita meningkatkan mutu berdoa kita kepada Allah SWT? Sebagian kita berdoa tapi kita tidak pernah melihat bekas ijabah dari Allah SWT. Berdoa tapi tidak pernah. Dan dia pun merasakan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Sudahlah. Akan tapi tahukah kita bahwa doa seorang yang saleh itu sangat luar biasa, bisa merubah alam dan dunia. Ini Nuh alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah SWT. Pada Rabbahu, dia angkat kedua tangannya kemudian dia berdoa, Anni maghlubun fantasir. Sungguhnya saya ya Allah kalah dari kaumku, maka menangkanlah. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakan karena doa tersebut pintu langit. Pernahkah kita tingkatkan doa kita sampai seperti tingkat itu? Yang mana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rubba ash'as aghbar dzu timraini law aqsama 'ala Allah la abarra. Berapa banyak orang yang kusut masai karena memang dia tidak bisa berpacu dengan manusia dalam keindahan pakaiannya. Dia tidak punya waktu untuk itu. Waktunya untuk doa. Dzu timrain, pakaiannya hanya terbeli cuma 2 buah. Akan tapi apa yang dia lakukan, dia lebih dari orang-orang kaya. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau seandainya diangkat kedua tangannya, maka tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Adakah ada orang yang lebih hebat dari itu? Tidak ada. Tapi pernahkah kita tingkatkan? Kita butuh orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang mujabud da'wah. Sehingga musibah yang banyak kejadian pada umat ini akan hilang, akan jatuh, akan hilang semuanya ketika dia datang. Kita berbondong-bondong datang kepadanya, kemudian kita katakan, wahai fulan, doakan kami tahu engkau adalah orang saleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf. Datang mereka kepada Rasulullah SAW setelah meninggal Rasulullah SAW. Datang mereka kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Datang kepada orang-orang yang memang masyhur, mujabud da'wah. Di setiap zaman ada, di zaman kita tidak ada musibah. Kapan kita meningkatkan mutu doa kita kepada Allah SWT? Seorang muslim berdoa kepada Allah SWT sangat naif kalau seandainya dia tidak pernah meneteskan air matanya dalam doa. Sangat naif. Berarti belum dia melangkah di dalam ibadah. Saya katakan orang yang belum pernah menangis di dalam doanya, berarti benar bahwa dia belum melangkah. Belum tahu dia cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum tahu bagaimana dia bisa mengambil hati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bercinta. Bagaimana dia lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Belum tahu. Saya pastikan dia belum tahu. Dia harus banyak belajar kepada Allah Azza wa Jalla. Bermuamalah dengan Allah. Mengetahui bagaimana tempat-tempat Allah cintai dan tempat-tempat Allah benci adalah hal yang mutlak bagi seorang muslim. Sehingga doanya benar-benar menggelegar di arsy. Terdengar di langit yang ketujuh, walaupun tidak terdengar di langit di dunia ini. Celaka dunia. Apa yang harus dilakukan di dunia? Tidak. Uwais Al-Qarni. Hadis yang sebentar lagi mungkin akan kita bahas setelah Ramadan. Uwais Al-Qarni. Apa dia dengan dunia? Tidak ada ya. Ketika seluruh sahabat disibukkan untuk mencarinya, dia sudah diberikan pensucian oleh Rasulullah SAW sebelum dia lahir. Belum lagi dia balik, akan datang kepada kalian orang dari suku Qaran, dari Yaman, dari suku Qaran bernama Uwais. Kalaulah nantinya kalian bertemu dengannya, mintalah doanya. Minta doanya. Kenapa? Uwais adalah orang yang pandai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia orang ibadah. Dia tidak sahabat Rasulullah, levelnya tidak Abu Bakar dan Umar.
Akan tetapi Rasulullah SAW meminta Abu Bakar, Umar, Utsman untuk bertemu dengan Uwais minta ampun. Saya berharap ada di antara seorang muslim di antara kita ini, semua dai datang kepadanya meminta berikan ampun kepada Allah. Langkah. Titipkan doa saya kepada Allah agar Allah memasukkan saya surga. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Datanglah Uwais, dan setelah letih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Rashid, setiap harinya, hari-hari haji beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin haji. Dilihat orang-orang yang datang dari Yaman, setahun, 2 tahun dia cari tidak temukan. Di tahun setelah berapa tahun, maka dia baru mendapatkan sebersih berita, secercah berita tentang Uwais setelah berletih bertahun-tahun karena perintah Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Datanglah dia. Apa kata orang-orang Yaman? Akan datang memang orang Qaran, dari suku Qaran, kabilah Qaran. Mudah-mudahan engkau akan mendapatkan jawaban engkau, wahai Amirul Mukminin, kepada mereka. Tiba-tiba memang benar datang suku Qaran kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalian dari Qaran? Ya, benar Amirul Mukminin. Siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Apa kata pemimpin mereka? Rasanya dalam jumlah kami sebanyak ini tidak ada yang bernama Uwais, Amirul Mukminin. Tidak ada. Tapi cobalah tanya di belakang. Dia orang pesuruh kami, orang yang membersihkan piring, orang yang memberikan makan unta. Kayaknya dia bernama Uwais. Coba lihat bagaimana keterasingan Uwais. Orang yang selama ini membawanya tidak tahu namanya karena tidak dikenal. Datang kepadanya Umar, mulai terbersih berita al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, terselip di bumi Allah Azza wa Jalla. Al-atqiya, orang yang bertakwa, yang lebih baik daripada setengah penduduk bumi mungkin, insyaallah taala. Dia datang kepada Uwais. Uwais, apa kata Uwais Al-Qarni? Tidak akan tetapi pengembala onta dan pesuruh orang. Coba lihat bagaimana ikhlasnya Uwais, pengembala onta dan pesuruh orang. Tidak, engkau bernama Uwais? Iya, ibu saya memberikan saya Uwais. Bukalah baju engkau. Bukalah. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Bukalah, saya ingin melihat. Dibukalah oleh Uwais. Perutnya dilihat, kiranya ada sebesar dirham bekas penyakit sopak yang menimpanya. Dia berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah sembuhkan penyakit tersebut kecuali sebesar dirham yang tersisa di perutnya. Dipeluknya oleh Amirul Mukminin, orang yang saleh tersebut, orang yang lebih baik dari semua orang yang menginjak di atas bumi tersebut, kecuali dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dipeluknya, kemudian dia mengatakan seperti anak kecil memohon kepada ibunya, doakan saya wahai Uwais, doakan saya wahai Uwais, mintakan ampun saya kepada Allah SWT. Itu Umar. Siapa Umar? Yang pahalanya dan amalnya, jasanya memenuhi dunia dengan segala isinya. Jasanya memenuhi dunia dengan segala isinya. Dia minta istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Uwais? Ingin menyembunyikannya juga. Kalau seandainya dia bisa menyembunyikan dirinya sampai kepada bumi yang ketujuh, maka dia akan lakukan. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, engkau Umar bin Khattab, engkau Faruq, engkau yang digelari oleh Rasulullah SAW Faruq. Saya apa? Dan saya pula yang akan mendoakan engkau? Tidak, saya tidak akan mendoakan engkau. Apa kata Umar? Tidak. Akan tetapi berikanlah saya doa kepada Allah Azza wa Jalla. Didoakan oleh Uwais. Istighfar. Diistighfarkan oleh Uwais. Allahumma ighfir li Umar. Ya Allah, ampunkan Umar ya Allah. Maka Umar pun menciumnya dan memeluknya. Kemudian
dia pesan kepada gubernur Yaman untuk memperlakukan Uwais dengan baik. Untuk memperlakukan Uwais dengan baik. Semenjak itu terkenallah perkara Uwais, akan tetapi dia hilang. Disebutkan oleh ahli sejarah, semenjak dikenal oleh orang-orang Yaman Uwais, dia lari dengan ibunya karena dia adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Dia lari, kemudian dia tidak datang-datang lagi. Itu dia orang yang belajar beribadah dalam Allah SWT. Doa. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata orang, barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Makanya mudah bagi orang awam di dalam tempat-tempat berdoa bersama mereka jatuh, mereka menangis, mudah. Kenapa? Karena doa adalah paling mudah, awal dari ibadah yang benar, awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah SWT. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan cari. Akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, Engkau yang memiliki semuanya. Hambamu ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak
Akan tetapi aku hanya memiliki Engkau. Yang aku miliki hanya Engkau. Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Pendengaran arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu salah satu bentuk bagaimana kita tingkatkan kita beribadah kepada Allah. Masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Membaca Al-Quran. Saya tidak sembunyikan. Bukanlah karena saya ahli ibadah, dan bukanlah saya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun itu harapan. Akan tetapi itu kenyataan yang dihadapi mungkin setiap muslim di Ramadan di Masjid Madinah majulah imam salat tarawih, imam yang mana jika seandainya saya bertakbir di belakangnya, maka bergetar. Maka benar-benar saya tidak tahu di mana saya berdiri di hadapan. Di mana? Saya tidak tahu, saya tidak menyangka saya berada di bawah kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat yang mungkin saya tidak dapatkan kecuali di waktu itu. Nikmat yang sangat luar biasa. Saya tidak sadarkan orang-orang yang berada di sekitar saya. Akan tapi saya terbawa alunan ayat yang dibacakannya ketika itu dia membaca surat Al-Isra. Imam tersebut adalah Imam Salah Budair. Dia membaca surat Al-Isra. Dia baca dengan alunan yang sangat luar biasa, bercerita tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Terbayang oleh setiap muslim ketika mendengar surat tersebut tentang kerdilnya dirinya, tentang banyaknya maksiat yang dia lakukan. Terbayang olehnya lautan yang sangat luas, terbayang olehnya tentang ciptaan langit dan bumi. Kemudian dia terbawa. Kemudian tidak dapat dia tahan lagi kecuali dia menangis besar. Menangis. Tidak dapat dia tahan. Nangis yang bukan dia buat-buat. Akan tetapi nangis itu adalah awal dari mulai dia beribadah kepada Allah SWT. Itu kita belajar membaca Al-Quran. Belajarlah membaca Al-Quran dengan hati, niscaya kita akan merasakan nikmat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, jika seandainya ada iman di dalam hati, niscaya kita akan lezat membaca Al-Quran. Akan tapi permasalahan kita tidak mempunyai iman yang baik untuk bisa menikmati Al-Quran. Kita tidak mempunyai ilmu yang baik untuk bisa membaca Al-Quran sehingga hadir di dalam hati kita. Itu yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir,
membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk. Hatinya tetap hati Firaun. Hatinya tetap hati Firaun. Sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun. Sedangkan kesombongannya kesombongan Haman. Kesombongan Haman dia tidak dapatkan. Kecuali itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita belajar pada bulan Ramadan. Belajar. Seorang muslim belajar beribadah kepada Allah, dia akan merasakan nikmat. Baru terasa akan hadir kehidupan akhirat di dalam hatinya. Kalaulah sudah itu, berarti telah masuk iman di dalam hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, Innan nura idha dakhala al-qalban fasakha wansarah. Sesungguhnya cahaya jika seandainya masuk ke dalam hati, maka dia lapang dan tenang. Membuat lapang hati tersebut dan akan membuat tenang hati tersebut. Ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, apa tandanya ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tandanya adalah al-inabatu ila daril khulud wattajafi an daril ghurur, yaitu merasa kembali kepada perkampungan akhirat, perkampungan abadi dan menjauh dari perkampungan dunia. Perkampungan abadi yaitu akhirat. Hati yang sudah dekat kepada akhirat, maka hati itulah yang sangat luar biasa. Adalah Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad, dia adalah orang yang sudah peka hatinya dengan Al-Quran karena latihan. Bukanlah Ali bin Fudail bin Iyad orang satu-satunya, tidak. Seorang muslim bisa mempelajarinya. Seorang muslim peka. Kalau dia belajar, cuma kita tidak pernah latihan. Seorang muslim tidak pernah melatih ibadahnya. Kita tidak pernah melatih. Itu saja yang menyebabkan kita tidak sama dengan Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad adalah anak dari ulama besar, yaitu Fudail bin Iyad. Dia sangat tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Sangat tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Ayahnya ketika menjadi imam, karena dia qadhi besar di kotanya, melihat-lihat Ali. Kalau seandainya dia meluruskan saf, dia lihat Ali. Kalau seandainya Ali, maka dia bacakan ayat-ayat yang tidak berkaitan tentang surga atau neraka. Karena dia tidak bisa mendengarkan ayat yang menerangkan tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Apa yang dilakukan oleh Fudail? Suatu hari dia melakukan salat dan dia sangka Ali tidak berada di belakangnya. Ketika itu dia membacakan surat At-Tur. Dia bacakan surat At-Tur. Ketika sampai di satu ayat yang sangat menggugahnya, berteriak Ali bin Fudail bin Iyad, dan dia berteriak histeris. Kemudian dia jatuh. Setelah selesai orang salat dibangunkan, akhirnya dia tidak bangun. Maka disebutlah Ali bin Fudail bin Iyad sebagai orang yang disebut qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Al-Quran. Orang yang terbunuh karena Al-Quran. Dan dia muda. Dan ini ribuan para tabi'in, saya tidak katakan satu orang, dua orang, ribuan. Ketika mereka dibawa kepada pandai besi, mereka pingsan. Banyak di antara mereka, di antaranya Rabi' bin Khuzaim ketika dibawa kepada pandai besi, dilihatnya api, kiranya bukanlah api yang dia lihat, akan tapi hadir di matanya api neraka. Kemudian dia pingsan, tidak sadarkan hari kecuali 2 setelah 3 hari. Muhammad bin Munkadir. Satu hari dia sakit. Anak-anaknya dan istrinya semuanya menangis. Sudah lama dia tidak hadir ke masjid karena sakit. Datanglah kepadanya salah seorang sahabatnya yang dia cintai. Cinta karena Allah Azza wa Jalla. Persaudaraan di antara karena Allah Azza wa Jalla. Ditanyanya, bagaimana keadaan orang tua kalian, bagaimana keadaan suami engkau, wahai fulana? Dia sakit, dia tidak bisa keluar. Maka cobalah engkau lihat, mudah-mudahan dia akan sembuh dengan engkau datang kepadanya, ziarah, silaturahim. Maka masuklah sahabatnya tersebut. Dilihatnya Muhammad bin Munkadir. Kemudian dia tanya, wahai fulan, wahai Muhammad, apa gerangan yang membuat engkau sakit? Apa katanya, wahai fulan, yang membuat saya sakit tidak lain dan tidak bukan berapa hari yang lalu saya membaca Al-Quranul Karim. Saya membaca Al-Quran, terus saya melewati sebuah ayat yang membuat saya sakit. Apa kata kawannya, apa kira-kira ayat yang engkau baca tersebut?
Maka dikatakan oleh Muhammad bin Munkadir ayat Allah Azza wa Jalla yang mengatakan am hasibal ladzina istarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang menyangka orang-orang yang berlemuran maksiat, am hasibal ladzina istarahu sayyiat, orang-orang yang bersimbah dosa dan kesalahan sama dengan orang-orang yang berlaku kebaikan, hidup dan mati mereka sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya mereka menghukum. Alangkah buruknya mereka menghukum. Maka ketika mendengar ayat tersebut, terbuka hatinya, benar-benar seperti goncangnya Merapi, tergoncang oleh dia. Allah menyatakan, apakah kalian menyangka orang yang saleh sama dengan orang yang taleh? Apakah kalian menyangka wahai umat Muhammad, orang yang beribadah, berletih-letih di dalam ibadah, berharap akhirat, berharapkan Allah, sama dengan orang yang berharapkan dunia, sama dengan orang yang berharapkan kehidupan dunia dan kehidupan yang sekejap ini? Tidak. Alangkah buruknya kalian. Sama yahkumun. Maka menangislah sahabatnya, menangis pula Muhammad bin Munkadir sehingga seharian penuh. Maka keluarlah. Setelah itu, setelah mereka letih, keluarlah. Apa kata istri Muhammad bin Munkadir? Subhanallah, aku harapkan engkau datang untuk meringankan sakitnya, akan tetapi malah engkau menambahkan sakitnya. Engkau malah menambahkan sakitnya, wahai fulan. Subhanallah. Dari hati apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Begitu tersentuh dengan Al-Quran. Begitu tersentuh dengan Al-Quran. Seorang muslim harus belajar seperti itu, meningkatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan hal itu baru dia tahu bahwa salat dengan arti begitu akan bermanfaat daripada 1000 salat. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukai. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babghawat, hanya beo, hanya himar, yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin merugi kalau seandainya kita tidak belajar beribadah pada bulan Ramadan ini. Mulai belajar beribadah. Di antara kita belajar beribadah adalah dermawan dalam harta, dermawan pada harta. Belajarlah berdermawan. Alangkah kuatnya melekat di hati kita harta tersebut. Buangkan, upayakan harta tersebut dibuang. Jangan penuhkan, sesakkan hati tersebut dengan harta, akan tetapi letakkan harta itu di tangan. Hati tetap hati akhirat. Letakkan itu di tangan harta, akan tetapi anda infakkan. Nah, Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, beliau adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau berlebih-lebihan ketika bulan Ramadan. Dermawan. Jadi belajar dermawan, belajar bagaimana memposisikan harta. Kalau memang selama ini harta begitu kuat melekat dalam hati, mari kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Kita angkat satu persatu, rupiah per rupiah di tangan kita, kemudian kita infakkan. Sehingga nantinya kita pada tingkat sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in, yang harta yang ada di tangan Allah lebih dia percayai daripada harta yang ada di tangannya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Dan alangkah banyaknya wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Az-zahid, al-abid, uzhad di dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan mencintai engkau. Wazhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau yang ada di tangan manusia, saya manusia akan mencintai engkau. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Jadi belajar. Kita sisihkan harta itu yang melekat kuat.
100 juta, 10 juta, 10 miliar kita sisihkan. Ya Allah, ya. Kita bayangkan bahwa harta yang kita infakkan itulah yang kekal. Rasulullah SAW mengatakan, "Mana qasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta dari sedekah. Camkan itu. Belajar bagaimana kita yakini bahwa harta itu memang tidak akan berkurang. Belajar. Memang dia butuh belajar. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Orang-orang dahulu mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jiwa mereka tunduk kepada Allah. Sudah fitrahnya mereka tunduk. Jadi ketika berinfak, ketika beribadah mereka sudah tunduk. Akan tapi zaman sekarang, yaitu zaman Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'in, jiwa tidak lagi tunduk kepada kebenaran. Jiwa tidak lagi tunduk kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saatnya lah pula kita memaksa jiwa tersebut. Saatnya pula lah kita memaksanya. Disebutkan bahwa salah seorang ulama ketika dia sudah letih beribadah pada malam suntuk penuh di dalam bulan Ramadan, kemudian orang berlari, dia disalami oleh orang dirinya, "Selamat, saya ingin bekerja. Selamat, saya ingin mencari rezeki. Selamat." Kemudian dia hendak pula pergi keluar masjid, hendak pula seperti orang lain bekerja seperti bekerja orang lain, hendak pula dia bekerja berusaha seperti berusaha orang lain, hendak pula dia sibuk seperti sibuk orang lain. Dia hendak pula jiwa yang lemah. Kemudian dia tawari dirinya, "Wahai diriku, kemana lagi engkau hendak pergi? Bukankah masjid Allah rumah yang terbaik? Bukankah masjid Allah tempat yang terbaik? Wahai diriku, kemana lagi engkau hendak pergi? Apakah engkau akan melihat rumah si fulan yang indah sehingga engkau akan memacu kepadanya? Apakah engkau akan melihat kendaraan si fulan yang indah sehingga engkau akan membeli seperti membelinya?" Subhanallah. Beli akhirat wahai fulan, wahai jiwa, wahai diri. Beli, dipaksa dirinya sehingga duduk lagi tunduk kepada Allah SWT. Tidak bisa. Salah seorang ahli ibadah datang, jiwanya begitu kuat kepada nafsu, kemudian tidak, wahai jiwa, tidak, wahai jiwa. Diambilnya lilin, kemudian dia bakar. Kemudian dia letakkan ujung tangannya kepada ujung lilin tersebut. Kemudian dia mengadu, kemudian nafsunya masih menggelegar juga, nafsunya masih kuat juga, diletakkannya lagi. Apa katanya? "Wahai diri, wahai jiwa, ini api lilin yang begitu kecil, engkau tidak kuat menahannya. Apalagi api neraka yang sangat besar. Apalagi azab Allah. Kemana engkau dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana engkau?" Maka dia bilang, "Tidak wahai jiwa, tidak wahai diri, engkau harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tahan. Sesungguhnya dialah kebahagiaan, dialah nikmat yang paling besar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabbnya dan menahan dirinya dari hawa. Menahan. Permasalahan bukan adanya hawa, permasalahannya adalah pada menahan. Semua orang punya hawa, semua melepaskannya, kan, tapi seorang muslim menahan hawanya, menahan nafsunya, menahan keinginannya, menahan syahwatnya, menahan dunianya. Dan ya Rabb, saya berikan ini hanya kepada Engkau, saya untukkan ini hanya kepada Engkau, saya persembahkan untuk mendapatkan surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Apa yang dia peroleh? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah yang akan dia peroleh. Surga yang dia peroleh. Jadi belajar dermawan. Bagaimana menghadirkan jiwa orang-orang terdahulu seperti itu, mereka berbuat pada diri mereka. Sebagian lagi mereka bilang kepada orang tuanya, "Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk." Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar. Tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Satu surat engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan azan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau. Wahai diri, duduk sebentar, iming-imingi diri dengan akhirat, iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bisa kuat lagi. Di antara melakukan ibadah pada bulan Ramadan adalah berlomba-lomba, dan dia ada kaitannya dengan kedermawanan. Apakah tidak mau seorang muslim berpuasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya 2 atau 3 kali pahala puasa? Siapa yang tidak mau dari seorang muslim? Dia berpuasa sekali tapi Allah tuliskan dia berpuasa 3 atau 4 kali. Saya rasa semuanya mau. Akan tapi tentu Rasulullah SAW yang menyatakan barang siapa yang memberi buka seorang muslim yang berpuasa, maka sama pahalanya dengan pahala orang yang berpuasa tersebut. Man fattara musliman, barang siapa yang memberi buka seorang muslim yang berpuasa, sama pahalanya. Coba kita belajar. Hadirkan, bilang sama istri, wahai fulana, buat sekarang masakan agak berlebih. Bukan untuk anak-anak, bukan untuk saya dan semacamnya, akan tapi untuk si fakir, untuk si janda yang tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Sampaikan kepadanya rentang itu. Sampaikan kepadanya. Sebelum maghrib Anda sudah berada bersama anak, kemudian hidupkan mesin, kemudian sampai ke depan rumahnya ketuk. Kalau seandainya yang keluar itu adalah anak yatim, pegang kepalanya, tangisi diri Anda. Pegang kepalanya, kemudian selipkan kepadanya uang. Semoga dengan selipan tersebut Allah juga menyelipkan kasih sayangnya nanti di akhirat. Allah menyelipkan kasih sayang, dan alangkah kita butuh kasih sayang Allah di akhirat. Perjalanan yang sangat panjang, keabadian yang tidak ada henti-hentinya. Kenapa jiwa begitu sulit untuk mengingat akhirat? Sangat sulit mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadirkan itu di tempat-tempat kemiskinan, hadirkan itu di tempat kepaparan, hadirkan hati di tempat kesengsaraan, hadirkan hati di tempat kesunyian seperti kuburan dan semacamnya. Lembutkan hati yang sudah kasar, hati yang sudah membatu, tidak pernah tersentuh dengan ayat Allah, tidak tersentuh dengan ayat Al-Quran, tidak tersentuh dengan hadis Rasulullah, tidak tersentuh dengan nasihat dan semacamnya. Subhanallah, dari apa diciptakan hati itu? Kalau memang tidak tersentuh, hadirkan ke tempat-tempat seperti itu. Pergi, kunjungi orang-orang sakit, biar jatuh hati itu seperti jatuhnya orang-orang sakit tersebut hati mereka. Pergi ke tempat makam dan kuburan, hadirkan hati ke sana. Ya Allah, begini nasib saya nantinya. Setelah masa panjang saya berpisah dengan Engkau, saya akan kembali juga kemauan maupun tidak maunya saya. Datangkan itu Ramadan. Jadikan itu di awal Ramadan. Niatkan. Kalau seandainya Anda telah berbuat seperti itu, Masya Allah, berbahagialah. Berarti Anda telah meniti jejak salaf. Akan tetapi penampilan, akan tetapi tampang yang hanya rajilabah, maka dia adalah kemunafikan. Kemunafikan yang terselubung. Dia adalah nifaq di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Qalbu Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh yang luas ini ada mudghah, ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika seandainya dia baik, baiklah semua. Wa idza fasadat, kalau seandainya dia rusak semuanya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah dia hati itu yang harus kita perbaiki. Ma'rifah kepada Allah. Sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering membaca tafsir, sering-sering membaca karangan para ulama tentang permasalahan hati. Karangan Ibnu Qayyim rahimahullah, karangan Ibnu Jauzi. Hadirkan itu, belajar pada orang-orang yang memang pandai bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirkan, tanyakan bagaimana bergurau, bagaimana bermain dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana. Dan alangkah pandainya salaf dahulu bagaimana bermain dengan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena hambanya benar-benar pandai mengambil hati Allah. Begitu pandai. Seorang pezina satu hari dia keharus di padang pasir.
didapatkannya sebuah sumur. Membuat dia tidak tega membiarkan anjing tersebut kehausan. Dia telah haus, dia merasakan bagaimana tidak enaknya haus, bagaimana sengsaranya haus. Maka dia turun. Sekarang dia tidak hanya bisa minum langsung, dia harus membawakan ke atas. Diambilnya sepatunya, kemudian sepatu tersebut dicelupkan ke air sumur tersebut. Dia naik sekarang, tidak mungkin dia berpegangan dengan tangan, karena tangannya sekarang ada sepatu yang di dalamnya air. Dia tidak bisa naik. Akhirnya terpaksa mulutnya yang selalu menjilat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia letakkan sepatu yang akan dia minumkan anjing tersebut. Dia minumkan anjing. Dia angkat. Mungkin dia tidak pandai beribadah, akan tapi begini, di tempat seperti ini Allah Subhanahu wa taala mudah mengampunkan seorang hamba. Di tempat lembut hati seperti ini, jatuh hati orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Dia angkat, dia naik sedikit demi sedikit sampai di atas mulut sumur. Diberikannya anjing tersebut. Ketika diberikannya kepada anjing, Allah ampunkan seluruh dosanya. Allah ampunkan seluruh dosanya. Anda tidak seperti pezina tersebut. Anda tidak berlaku maksiat sebanyak pezina tersebut. Tidak pintarkah Anda bermuamalah dengan Allah seperti itu? Tersentuh dengan seorang fakir, seorang janda, seorang anak yatim, kemudian Anda meneteskan air mata sedih dengan sedihnya. Anda beri naungan dengan kebesaran dan kegagahan Anda di dunia. Orang-orang yang lemah seperti itu Anda demakan harta 1 rupiah, berharap Allah mengampuni Anda. Tidak pintarkah Anda seperti pelacur pezina tersebut? Alangkah hinanya seorang muslim yang tidak pintar beribadah kepada Allah. Dia memberi akan tapi tidak pernah merasa. Akan tapi seorang muslim 1 rupiah pun dia akan merasakan pemberian tersebut. Dengan apa? Dengan cara belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu beribadah kepada Allah. Seperti itu. Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya dikumpulkannya anaknya. Lihat dia bermuamalah dengan Allah. Lihat bagaimana pandainya dia bermain dengan Allah Azza wa Jalla dengan maksiatnya. Akan tapi dia bukan bermain, dia benar-benar pandai bagaimana Allah Azza wa Jalla mengampunkannya. Dikumpulkan. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi 2 debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang 1 bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya? Wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan. Dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat, dengan
Kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan. Akibat engkau mengerti bahwa engkau takut kepada aku. Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, aku akan datangkan seluas langit pula ampunan. Setebal apapun kedosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang pula. Dan aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Saya tidak mengatakan bahwa hari ini atau Ramadan ke depan Anda harus belajar semuanya. Tidak. Akan tapi cobalah ambil satu sisi yang penting bagi Anda dan belajarlah di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma waffiqna bima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna bima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan besok kita akan lanjutkan tentang masalah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.